Halo semuanya, pada video kali ini saya akan coba share pengalaman saya di pabrik pengolahan getah pinus menjadi Gondorukem dan terpenting. Awal video ini saya akan bercerita mengenai apa itu getah pinus dan problematikanya. Selamat menikmati tayangan yang kami sajikan. Semoga video ini memberikan manfaat dan pengetahuan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pemanfaatan getah pinus. Baik, kita mulai bahas dengan pohon pinus. Ada bermacam-macam pohon pinus yang tumbuh di dunia, antara lain yaitu Pinus masoniana. Ini banyak tumbuh di Cina. Sedangkan di Brasil banyak tumbuh Pinus ellioti. Bagaimana dengan di Indonesia dan Vietnam? Banyak kita jumpai Pinus merkusii. Jadi Pinus merkusii ini memang merupakan jenis pinus asli yang tumbuh di Indonesia. Sedangkan pinus yang lain adalah Pinus orcapa. Ini tumbuh di Meksiko, Honduras, Pinus caribia, Venezuela, yaitu Afrika Selatan, ya. Dan banyak lagi pinus-pinus yang lain. Tapi pada umumnya pinus-pinus tersebut yang banyak disadap di dunia. Apa manfaat dari pohon pinus ini? Manfaat pohon pinus ini banyak sekali, antara lain yaitu diambil batangnya, diambil daunnya, dan juga yang akan kita bahas bersama adalah getah. Batang kayu pinus ini umumnya sebagai bahan baku industri furniture, industri kertas, industri korek api, industri pensil, sumpit, palet, dan lain-lain. Bagaimana dengan daunnya? Daun pinus ini dimanfaatkan untuk antioksidan. Juga ada beberapa memanfaatkan untuk suplemen dan obat nyeri. Sedangkan getahnya yang nanti akan kita bahas ini diolah menjadi produk Gondorukem serta minyak terpentin. Getah pinus diperoleh dari hasil penyadapan tanaman pinus. Untuk di Pulau Jawa, kita banyak jumpai Pinus merkusii mulai disadap pada umur 11 tahun. Sedangkan tanaman pinus di Sumatera atau Sulawesi juga. Sistem penyadapan getah pinus di Indonesia umumnya menggunakan sistem kuare atau kita kenal dengan sadap buka, di mana dalam proses penyadapannya dilakukan pembaruan atau kerokan pada lubang kuare setiap 3 hari sekali dan pemanenannya setiap 6 hari sekali. Bagaimana dengan getah pinus? Getah pinus ini warnanya putih, bening, ya, dan agak kental. Kalau kita pernah membuat lem dari tepung tapioka, nah semacam itulah getah pinus, ya, bening dan agak kekental-kental. Getah pinus yang bermutu baik mengandung kadar Gondorukem antara 75% sampai 80%. Dan minyak terpentingnya mencapai 15% sampai 20%. Dan sisanya adalah air. Produktivitas getah pinus ini dipengaruhi oleh musim, di mana saat musim kemarau, produktivitas getah tinggi dengan kandungan air yang rendah. Sebaliknya, pada saat musim hujan, produktivitas getah rendah dan kandungan airnya cukup tinggi. Jadi secara umum, getah pinus yang dihasilkan di lapangan mengandung kotoran ikutan getah berupa daun, bunga pinus, dan kulit pinus. Namun beberapa kasus ada juga kotoran yang tidak sengaja terbawa atau juga disengaja ikut dalam getah, seperti tatal kayu, pasir, lumpur,
dan juga kotoran lain. Dalam standar SNI getah pinus sudah ditentukan beberapa mutu, terdiri dari 4 mutu. Mutu pertama adalah super premium, berikutnya adalah mutu premium, mutu 1, dan berikutnya adalah mutu 2. Penetapan kriteria mutu berdasarkan pada kandungan kotoran, warna, dan kekentalannya. Nanti dapat dilihat pada standar SNI. Dapat kita saksikan bersama bagaimana kondisi getah yang ada di Sulawesi. Ini getah dari luar Jawa, ya. Nampaknya putih, namun ada beberapa kotoran, ya. Sepertinya kulit, ya, kulit pinus, ya, dan juga daun, ya. Ada juga bunga. Ini cukup bagus, ya. Ini biasanya bisa mencapai super premium, ya. Getah tersebut mencapai super premium. Ini warnanya putih dan kental, ya. Ada sedikit kristal, jadi ada kristal-kristal sedikit, ya. Ini bisa kita sisihkan bersama. Mereka umumnya dari lapangan dimasukkan ke dalam plastik, ya. Dimasukkan plastik, dilapisin karung, ya, untuk memudahkan di dalam proses pengangkutannya. Dan ada upaya-upaya untuk melakukan penyaringan, ya. Penyaringan hal ini untuk memisahkan kadar kotoran. Karena umumnya bila getah ini diekspor, konsumennya minta bebas dari kotoran. Ini yang harus dilakukan adalah proses penyaringan. Bagaimana dengan proses penyimpanan getah dari tempat sadapan hingga mungkin tempat penimbunan sebelum diangkut untuk ke pelabuhan dan juga ke industri. Kalau kita tidak bagus di dalam penyimpanan, maka akan mempengaruhi mutunya, di mana warnanya agak menjadi gelap dan juga terpentingnya akan berkurang karena terpentingnya mudah menguap. Ini yang harus hati-hati. Jadi di dalam penyimpanan getah pinus harus di tempat tertutup, ya, dan juga terhindar dari cuaca baik matahari maupun dari hujan yang harus diperhatikan di dalam penyimpanan getah pinus.